Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12-22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 25-30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi,
yaitu Hari Raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengorbanan Yesus. Pertentangan tentang asal-usul Yesus menjadi topik yang selalu muncul. Bahkan sampai hari ini, kalau kita menyimak diskusi dan perdebatan agama seputar iman Kristiani, pastilah itu semua berkutat seputar siapa dan dari mana Yesus itu berasal. Berkutat pada soal masuk akal atau tidak masuk akal, pernyataan-pernyataan seputar Yesus. Intinya, banyak topik diskusi dan percakapan yang berisi penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Dari sini, kita bisa melihat dan menjadi sadar bahwa ternyata banyak orang menciptakan sendiri kriterianya tentang Allah. Banyak orang berpikir bahwa Allah haruslah seperti apa yang mereka pikirkan. Iman harus tunduk di bawah rasionalitas dan logika mereka. Mereka mengimani apa yang mereka bisa taklukkan dalam pikiran. Orang-orang seperti itu mengimani apa yang mereka pikirkan dan bukan memikirkan apa yang mereka imani. Mereka membangun iman bukan dari pernyataan diri Allah, tetapi dari apa yang mereka suka dan mau pikirkan tentang Allah. Keimanan seperti itulah yang akan selalu menciptakan kegusaran dalam dunia ini. Keimanan seperti itulah yang akan selalu mencari pembenaran dengan jalan mengorbankan orang lain. Sebab sesuatu yang tidak berasal dari Allah selalu menuntut tumbal atau korban, penuh ancaman, dan mengkhawatirkan serta terkesan mengancam. Sedangkan sesuatu yang berasal dari Allah, sekalipun berat dan sulit, tetapi membuat kita dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Karena sesuatu yang datangnya dari Allah pasti tentang keselamatan dan bukan kebinasaan.
Saudara-saudariku terkasih, Yesus terancam oleh otoritas keimanan yang bukan berasal dari Allah. Dan akhirnya, Yesus menjadi tumbal dari keimanan yang palsu itu. Tentu dengan tujuan agar dunia bisa melihat mana yang benar-benar iman dan mana yang sekedar bermain-main dengan pembenaran-pembenaran. Maka, pengorbanan Yesus perlu kita syukuri dan bukan kita tangisi. Sebab dari pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita bisa membedakan dengan jelas mana kasih Tuhan dan mana permainan setan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.